Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut ini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 4. Yang pertama saya sendiri, Dentawana Borusilaban. Kedua Dina Amelia. Ketiga Fatima Ajara. Keempat Muhammad Alfian Redani. Kelima Sipanur Anggraini. Keenam Umu Kulsum. Ketujuh Kurota Ayun. Adapun judul materi kami yaitu tahap persiapan dan perencanaan program bimbingan konseling di sekolah dasar. Baik, di slide selanjutnya ada perencanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Ada 5, yaitu 1. Analisis kebutuhan konseling, 2. Penyusunan program bimbingan dan konseling, 3. Pengembangan rencana pelaksanaan bimbingan dan konseling, 4. Perencanaan sarana penyelenggaraan program bimbingan dan konseling, 5. Perencanaan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Adapun menurut Jarkawi 2015 dalam Lestari MA 2020, penelitiannya mengatakan bahwa perencanaan merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mengukur, menilai, dan menganalisis kegiatan bimbingan dan konseling dengan memperdayakan berbagai sumber daya yang berguna, berhasil, dan yang akan dilakukan ke depan guna bimbingan dan konseling jadi kompatibel dan valid. Maka perencanaan program bimbingan dan konseling merupakan langkah penting untuk merumuskan mengenai apa yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Umu Kulsum, 619101253200645. Baik, yang untuk ketiga ada pengembangan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling atau disingkat dengan RPLBK. Nah, RPLBK dalam kalender dijabarkan sebagai kegiatan upaya mengarahkan proses pelayanan bimbingan konseling bagi konseli dalam rangka mencapai kompetensi dasar. Di dalam RPLBK setidaknya memuat identitas, rumusan kompetensi dan tujuan pelayanan, materi bimbingan, rincian kegiatan pelayanan, metode, sumber, dan penilaian proses serta hasil. Kemudian yang keempat, ada perencanaan sarana penyelenggara program bimbingan dan konseling. Sarana dan prasarana yang diperlukan disesuaikan dengan kondisi setempat. Namun, untuk keperluan ini perlu diprogramkan sebelum tahun ajaran baru, agar pelayanan bimbingan dapat berjalan dengan lancar. Dalam hal memprogramkan penggandaan sarana dan prasarana, konselor mengkonsultasikannya kepada kepala sekolah, guru, wali kelas, dan komite sekolah. Kemudian, yang kelima ada perencanaan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Perencanaan anggaran merupakan komponen penting dari manajemen bimbingan dan konseling. Perlu dirancang dengan cermat berapa anggaran yang diperlukan untuk mendukung implementasi program. Anggaran ini harus masuk ke dalam anggaran dan belanja sekolah. Saya Dina Amelia, absen 55. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan perencanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, dalam perencanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu yang pertama ada tahapan persiapan, bisa disebut juga dengan preparing, dan yang kedua ada tahap perencanaan dan bisa disebut juga dengan designing. Dan di sini saya akan menjelaskan di tahapan persiapan atau preparing. Yang pertama ada melakukan asesmen kebutuhan. Nah, asesmen kebutuhan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kondisi nyata peserta didik yang akan dijadikan dasar dalam merencanakan program bimbingan dan konseling. Hasil asesmen kebutuhan peserta didik atau konseli dijabarkan dalam bentuk narasi sebagai dasar empirik bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam merencanakan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, di sini ada langkah-langkah asesmennya. Yang pertama ada mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program bimbingan konseling, dan yang kedua ada memilih instrumen yang akan digunakan, dan yang ketiga ada mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data hasil asesmen kebutuhan
bimbingan dan konseling. Nah, yang di sini yang kedua ada aktivitas mendapatkan dukungan unsur lingkungan sekolah. Nah, program bimbingan dan konseling hendaknya memperoleh dukungan dari berbagai pihak, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan komite sekolah. Upaya untuk mendapatkan dukungan dapat dilakukan dengan beberapa acara, misalnya konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan persuasi. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum menyusun program dan selama penyelenggaraan kegiatan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada menetapkan dasar perencanaan program. Nah, perencanaan layanan bimbingan konseling didasarkan pada landasan fisiologis dan teoritis bimbingan dan konseling. Landasan ini berisi keyakinan filosofis dan teoritis, misalnya bahwa peserta didik itu unik dan harus dilayani dengan penuh perhatian. Dan di setiap peserta didik dapat meraih keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan dibutuhkan upaya kolaboratif, integrasi, dan proses pendidikan. Program bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Selain mendasarkan pada landasan filosofis dan teoritis, perencanaan layanan bimbingan dan konseling juga harus dilakukan dalam hasil asesmen kebutuhan peserta didik. Landasan filosofis, landasan teoritis, dan hasil asesmen kebutuhan dipaparkan secara ringkas dalam rasional program bimbingan dan konseling. Tahap penyusunan atau perancangan desain program BKDSD. Tahap perancangan ini terdiri dari dua kegiatan, yaitu penyusunan program tahunan dan penyusunan program semesteran. Adapun struktur program bimbingan dan konseling, menurut beberapa para ahli ini ada 10 dan sejalan juga dengan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 berbicara tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah, di mana 10 struktur program bimbingan dan konseling ini akan kita bahas bersama dalam pembahasan materi kami. Jadi untuk perancangan program BKDSD, kita perlu merumuskan rasional. Jadi merumuskan rasional ini merupakan latar belakang yang melandasi program BK yang akan diselenggarakan. Lalu ada beberapa aspek yang perlu kita uraikan, yang perlu diuraikan dalam rasional itu. Yang pertama, urgensi layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Lalu kondisi objektif. Kondisi objektif di sekolah itu seperti apa? Mungkin bisa dilihat dari permasalahan, hambatan, atau kebutuhan budaya sekolah. Sekaligus juga kita bisa melihat potensi atau keunggulan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian, aspek ketiga yaitu kondisi objektif. Kondisi objektif yang ada di lingkungan masyarakat. Tadi kan kondisi objektif yang ada di sekolah, sekarang kondisi objektif yang ada di lingkungan masyarakat. Aspek ini masuk ke dalam merumuskan rasional, di mana kondisi objektif ini yang di masyarakat ini bisa menunjukkan daya dukung lingkungan dan ancaman-ancaman yang mungkin berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik atau konseling tersebut. Lalu aspek keempat yaitu harapan yang ingin dicapai dari layanan bimbingan dan konseling. Hal ini perlu dirumuskan dulu terlebih dahulu dalam perancangan program BKDSD. Selanjutnya merumuskan visi dan misi. Seperti yang kita tahu bahwa rumusan visi dan misi layanan BK dan konseling itu harus sesuai dengan visi dan misi sekolah. Kita tahu kalau visi itu merupakan gambaran masa depan yang ingin diwujudkan pada kurun waktu tertentu. Jadi sesuai dengan definisi tersebut, maka visi dari bimbingan dan konseling adalah untuk memfasilitasi perkembangan dan memandirikan peserta didik baik pada aspek pribadinya dan juga sosial, serta aspek belajar dan juga karirnya. Lalu misi dari bimbingan konseling untuk mencapai visi tersebut. Jadi misi bimbingan dan konseling meliputi pertama memberikan layanan dasar, yang mana layanan dasar ini berorientasi pada pencegahan dan pengembangan. Lalu layanan peminatan dan perencanaan individual.
kemudian memberikan layanan responsif, lalu mengembangkan dukungan sistem untuk membentuk manajemen layanan bimbingan dan konseling, lalu mengidentifikasi capaian layanan bimbingan dan konseling. Ya, dalam merencanakan program BK di SD, kita perlu mengidentifikasi capaian layanan bimbingan dan konseling, di mana peserta didik ini nanti memiliki tugas perkembangan dan dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan yang merujuk pada kompetensi yang ada pada standar kompetensi kemandirian peserta didik yang disebut dengan SKKPD. Nanti SKKPD ini selanjutnya tertuang dalam bentuk capaian layanan bimbingan dan konseling, serta menjadi acuan dalam bentuk model layanan BK yang akan diberikan kepada peserta didik. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Anfira dengan NIM 19 10 12 52 21 nomor absen 35. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang keempat ada merumuskan tujuan layanan. Tujuan layanan merupakan kompetensi yang akan dicapai peserta didik setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Tujuan layanan dirumuskan berdasarkan hasil asesmen dan analisis kebutuhan yang diselaraskan dengan standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD. Yang kelima, ada menentukan komponen program. Komponen program bimbingan dan konseling meliputi yang pertama layanan dasar, yang kedua layanan perencanaan individual, yang ketiga layanan responsif, dan yang keempat dukungan sistem. Yang selanjutnya yaitu keenam, ada mengidentifikasi bidang layanan. Identifikasi dilakukan terhadap 4 bidang layanan bimbingan dan konseling yang mencakup seluruh tugas perkembangan peserta didik, yaitu bidang pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Untuk melakukan identifikasi ini dapat menggunakan alat atau instrumen sebagai asesmen baik tes maupun non-tes, sehingga dengan menentukan teknik asesmen yang tepat akan dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan peserta didik. Dari hasil asesmen identifikasi keempat bidang layanan tersebut, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir, peserta didik dapat dipetakan sesuai dengan masalah dan kebutuhannya, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan teknik dan strategi pemberian layanan bimbingan dan konseling disesuaikan dengan kondisi nyata satuan pendidikan. Identifikasi dilakukan terhadap 4 bidang layanan yang mencakup pribadi, sosial, belajar, dan karir. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu komponen dari tahap penyusunan dan juga perancangan atau designing dari layanan bimbingan dan konseling ini. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan beberapa komponen. Selanjutnya dari saya akan menjelaskan mengenai salah satu komponen, yaitu untuk menyusun rencana kegiatan atau action plan. Nah, di sini untuk menyusun rencana kegiatan itu perlu beberapa hal yang diperhatikan dalam menyusun rencananya, yaitu yang pertama itu ada memperhatikan aspek perkembangan. Nah, aspek perkembangan ini perlu diperhatikan. Jadi perkembangan apa yang kira-kira akan ditujukan untuk layanan bimbingan konseling. Nah, untuk pengembangannya sendiri bisa didasarkan dari profil pelajar Pancasila atau pengembangan karakter dan sebagainya. Nah, yang kedua itu juga perlu diperhatikan mengenai capaian layanan. Jadi alur dari capaian layanan itu perlu diperhatikan dalam perencanaan rencana kegiatan, pembuatan rencana kegiatan maksudnya, maaf ya. Nah, jadi untuk alur capaian ini sendiri ada 3 fase di SD, yaitu fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan juga fase C untuk kelas 5 dan 6. Nah, kemudian lanjut ke yang ketiga, yaitu memperhatikan kelas atau tingkat kelas. Nah, ini kurang lebih seperti yang sebelumnya, capaian layanan. Perlu diperhatikan juga mengenai tingkat kelas yang akan dituju untuk layanan bimbingan konseling ini. Kemudian yang keempat, ada komponen program. Nah, komponen program ini terdiri dari 4, yaitu layanan dasar, layanan responsif, kemudian perencanaan individual, dan juga dukungan sistem. Nah, selanjutnya ada strategi layanan. Nah, untuk strategi ini perlu diperhatikan ketika membuat rencana kegiatan bimbingan dan konseling. Kenapa? Karena dengan strategi itu bisa memudahkan kita untuk mencapai tujuan dari
layanan bimbingan dan konseling ini. Nah, contohnya misalnya kita memilih strategi bimbingan dan lain sebagainya gitu. Kemudian selanjutnya ada memperhatikan materi. Nah, jadi ketika kita membuat rencana kegiatan bimbingan dan konseling, kita perlu memperhatikan materi apa yang akan kita sampaikan, materi apa yang akan kita sampaikan ketika memberikan layanan bimbingan dan konseling begitu. Kemudian selanjutnya ada memperhatikan metode. Nah, sebelumnya kan kita memperhatikan tentang layanan, strategi layanan. Nah, sekarang kita memperhatikan tentang metode. Metode apa yang akan dipakai ketika melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Misalnya, kita pakai metode daring atau metode luring dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu alat dan media. Jadi seperti pembelajaran pada umumnya, alat dan media juga sangat bermanfaat atau sangat berguna ketika melaksanakan layanan bimbingan dan konseling ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini berisi mengenai jenis atau alat evaluasi yang akan digunakan untuk mencapainya. Misalnya dengan wawancara atau lembar kerja dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada ekuivalensi. Nah, sebelumnya evaluasi, sekarang ekuivalensi. Nah, ekuivalensi ini berisi tentang penyetaraan kegiatan bimbingan konseling dengan jumlah jamnya. Jadi rata gitu. Tidak tidak melebihkan jamnya, tidak mengurangi jamnya gitu. Jadi sesuai dengan standar atau keperluan dari jam layanan bimbingan dan konseling ini begitu. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alpen Redani, NIM 19101253100082. Oke, di sini tentang struktur program bimbingan dan konseling menurut Amalia, Nursiwah, dan Febrini 2017 yang juga sejalan dengan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah dalam. Kristiani, Damanik, dan kawan-kawan 2021 terdiri dari yang pertama ada aspek perkembangan. Aspek perkembangan ini tugas perkembangan peserta didik fase SMA yang di dalamnya terinternalisasi dimensi profil pelajar Pancasila, student well-being, dan pengembangan karakter. Terus yang kedua ada capaian layanan. Capaian layanan adalah alur capaian yang menunjukkan tahapan kompetensi yang harus dilalui peserta didik pada jenjang SMA. Alur capaian terbagi atas dua fase, yaitu fase E dan fase F. Terus ada yang ketiga ada kelas. Kelas yaitu tingkatan kelas yang akan mendapat layanan bimbingan dan konseling. Terus yang keempat ada komponen program. Komponen program yaitu terdiri atas 4 komponen: layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Terus yang kelima ada strategi layanan. Strategi layanan merupakan kegiatan atau strategi layanan yang dilakukan dan disesuaikan dengan komponen layanan. Contohnya untuk komponen layanan dasar, strategi layanan yang dapat dilaksanakan adalah bimbingan. Terus selanjutnya ada materi dan metode. Nah, di sini materi berisi tentang tema atau topik materi yang akan dibahas untuk mencapai tujuan. Dan metode yang berisi teknik atau strategi kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang akan dilakukan, termasuk penjelasan mode daring atau luring yaitu. Terus selanjutnya ada alat. Nah, di sini alat atau media berisi alat media yang akan digunakan guru, misalnya PowerPoint atau kertas kerja dan lain sebagainya. Terus ada evaluasi. Evaluasi berisi jenis dan alat evaluasi yang digunakan untuk memastikan capaian layanan bimbingan dan konseling. Terus yang terakhir ada
ekuivalensi. Ekuivalensi yaitu berisi penyetaraan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan jumlah jam. Oke, selanjutnya ada pembahasan tentang mengembangkan tema atau topik layanan bimbingan dan konseling. Nah, di sini topik atau tema merupakan rincian dari identifikasi capaian layanan peserta didik dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, tema dan topik dikembangkan mengacu pada fase E dan fase F yang tertuang dalam capaian layanan bimbingan dan konseling, dan selanjutnya akan tersusun dalam RPL bimbingan dan konseling. Pengembangan RPL 1 lembar menjadi inspirasi bagi guru bimbingan dan konseling dalam menuangkan rencana layanan secara efisien dan bermakna. Topik dalam RPL disusun berdasarkan analisis kebutuhan dalam rangka mencapai profil peserta didik yang dikembangkan dalam rangka mencapai profil peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mampu bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif menjadi capaian layanan. Terus di sini ada rencana evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, di sini adalah evaluasi program didasarkan pada rumusan tujuan yang ingin dicapai dari layanan yang dilakukan. Di samping itu, perlu melakukan evaluasi keterlaksanaan program. Hasil evaluasi dapat dijadikan salah satu bentuk akuntabilitas layanan bimbingan dan konseling. Hasil evaluasi dilaporkan dan diakhiri dengan rekomendasi tentang tindak lanjut pengembangan program selanjutnya. Terus yang terakhir menyusun anggaran biaya layanan. Nah, di sini pada perencanaan program layanan bimbingan dan konseling perlu direncanakan anggaran biaya yang diperlukan selama program tersebut dijalankan. Terus usulan dana yang dibutuhkan selama layanan bimbingan dan konseling agar terlihat rincian secara jelas dapat dilakukan sejalan dengan program bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Nah, terus pengajuan dana harus jelas rincian penggunanya, dapat juga berupa kesatuan dalam program yang diuraikan kebutuhan dana kegiatan dengan rincian. Ya, begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.